Halo rekan-rekan sekalian, melanjutkan pembicaraan mengenai elemen marketing mix atau bauran pemasaran. Kita sudah mempelajari mengenai produk, kita juga sudah membicarakan mengenai harga dan strategi penentuan harga. Elemen yang ketiga sekarang adalah elemen yang juga merupakan satu yang penting dalam bauran pemasaran, yaitu marketing channels atau saluran marketing. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah untuk menjelaskan mengapa satu perusahaan perlu menggunakan marketing channels dan juga untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif channel apa yang dapat dikembangkan oleh satu perusahaan. Pada saat perusahaan meng-create produk, mereka mencoba meng-create value yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Kemudian setelah hal itu selesai, kemudian perusahaan mencoba untuk menetapkan seberapa besar harga yang dapat dibebani kepada kepada produk tersebut, yaitu dalam hal pricing. Nah, selanjutnya adalah perusahaan kemudian perlu memikirkan bagaimana value ini dapat di-deliver kepada konsumen. Apakah mereka akan mendeliver value ini secara langsung kepada konsumen atau melalui network atau melalui jaringan yang dapat membantu penyebaran value ini dengan lebih efektif dan lebih besar lagi. Dalam teorinya, perusahaan sebenarnya tidak dapat bekerja secara sendirian. Akan lebih efektif lagi apabila perusahaan memiliki network of partners. Jadi ada partners dalam mendeliver value yang sudah disiapkan tadi. Dalam hal ini ada yang namanya upstream partners dan juga downstream partners. Upstream partners dikenal sebagai perusahaan-perusahaan yang mensuplai atau memberikan bantuan, menyediakan raw materials atau bahan mentah, komponen, spare parts, atau juga expertise, keahlian dan seterusnya yang dapat membantu perusahaan dalam meng-create atau membuat satu produk atau jasa atau service. Yang kedua adalah downstream partners. Downstream ini adalah marketing channels atau saluran pemasaran yang sama-sama melihat atau sama-sama melihat customer, sama-sama melihat kepada konsumen. Di dalamnya termasuk retailers dan wholesalers. The value delivery network yang dibangun oleh perusahaan terdiri dari perusahaan, kemudian ada suppliers, distributors, dan juga sudah pasti ada customer, yang menjadi keseluruhan, membangun keseluruhan sistem untuk mengimprove performance dari keseluruhan sistem yang dibangun tersebut. Misalnya Toyota, dalam kasus Toyota ini dalam kampanyenya Let's Go Places, Let's Go Beyond, mereka berhasil membangun satu sistem dengan merangkul berbagai network of people di dalam perusahaan, termasuk di dalamnya ada suppliers, dealers, dan juga marketing service firms untuk mensukseskan kampanye tersebut. Nah, nature dan mengapa penting untuk memiliki marketing channels atau saluran pemasaran. Perlu diketahui pertama kali definisi dari distribution channel atau marketing channel adalah satu set organisasi yang saling bergantung satu sama lain untuk membantu selain membuat produk atau meng-create produk atau jasa, juga membuat mereka available untuk konsumen, available untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, bagaimana channel members ini menambah value menambah value yang ada dari produk tersebut?
Nah, mereka mentransform ya atau mengubah beberapa produk menjadi beberapa hal yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Juga menjembatani kesenjangan waktu, tempat ya, dan juga kepemilikan dari para konsumen. Bisa dibayangkan ya, dalam grafik ini bisa dibayangkan apabila satu perusahaan tidak memiliki distributor. Ya, jadi manufacturer atau pabrik langsung menjual ya atau mendeliver barang atau service mereka kepada customer. Bisa dilihat banyaknya kontak yang harus dimiliki apabila tidak ada distributor. Sedangkan di gambar di sampingnya adalah apabila perusahaan menggunakan distributor. Nah, ini terlihat bahwa lebih efisien ya, number of kontaknya menjadi hanya satu aja yang perlu dipegang oleh satu perusahaan. Ya. Sehingga dalam hal ini mendesain effective marketing channel menjadi satu hal yang penting. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisa kebutuhan customer, kemudian mencoba mengeset tujuannya ya, channel objektifnya, kemudian mengidentifikasi kira-kira alternatif channel seperti apa yang bisa dibuat, dan yang terakhir evaluasi. Ya. Dalam memutuskan dalam pembuatan channel design ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah menganalisa kebutuhan dari customer, kemudian mengeset ya tujuan dari channel tersebut. Ketiga, mengidentifikasi alternatif dari channel yang dapat dikembangkan, dan keempat, dievaluasi alternatif tersebut. Dalam menganalisa kebutuhan customer, hal yang dapat dilakukan adalah mengetahui apa sih yang diinginkan ya oleh target konsumen terhadap channel tersebut ya. Identifikasi market segmennya, dan diputuskan channel yang paling baik untuk digunakan. Kemudian minimalisir biaya dari pemenuhan customer service tersebut. Kemudian yang kedua tadi mengeset tujuan dari channel ya yang dibentuk. Yang pertama dengan menentukan target level dari customer service dan membalance menyeimbangkan antara kebutuhan customer dengan harga dan harga dengan biaya yang dapat dijangkau oleh customer. Yang ketiga adalah dengan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang ada dengan melihat berapa banyak marketing intermediaries yang diperlukan, dan tanggung jawab mereka apa saja yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi major alternatif tersebut ya. Dalam mengevaluasi hal ini perlu diperhatikan kriteria ekonomi, kemudian control issues antara perusahaan dengan channels mereka, dan yang terakhir adalah adaptability, bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri antara perusahaan dengan channel yang sudah dibentuk. Demikian penjelasan dari saya mengenai marketing channels, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.